Hai Tribuners, saya Delta Gonzales hadir kembali menyapa Anda dalam program Superskor Spesial Piala Dunia 2022 edisi Rabu 29 November. Kali ini kita akan mengulas laga yang mempertemukan Tunisia versus Prancis dari grup D di match ketiga. Dan sudah bergabung dengan saya di sini ada Bang Agus Haidir, wartawan olahraga Tribun Medan, dan Bli Komang Agus, wartawan olahraga Tribun Bali. Halo Bang Agus, Bli Komang. Halo Delta, Masih on fire di Piala Dunia? tetap semangat. Tetap semangat ya. Oke, ini dari grup D yang memang cukup menarik ya. Di sini Bang Agus dan Beli Komang di mana Prancis sudah sangat memastikan Ya, lolos ke 16 besar di Piala Dunia 2022 dan diikuti Australia dengan poin 3, Denmark 1, sementara Tunisia ada di peringkat paling bawah dengan 1 poin. Bang Agus, Tunisia baru meraih 1 poin di kedua match ini. Gimana pengamatannya Bang Agus seputar performa dari Tunisia di 2 match terakhir? ya ini pertandingan apa ya antara pemuncak klasmen dengan juru kunci. Iya, Ya, eh, sangat jomplang di sini kan ya. sangat sangat jomplang dan Heeh, Prancis sudah memastikan lolos. heeh. Sementara Tunisia sebenarnya masih masih punya peluang walaupun sangat tipis ya, sangat sangat tipis. Mereka berharap Denmark bisa menang lawan lawan Australia dan Australia. mereka menang lawan Prancis. Tidak ada yang tak mungkin sebenarnya dalam sepak bola. Ya. Tapi kalau kita eh, hitung-hitungan di atas kertas ya sangat berat untuk Tunisia bisa melewati Prancis sekalipun Prancis menurunkan pemain-pemain lapis keduanya. Hmm. Dan memang kemungkinan akan dilakukan itu oleh Didier Deschamps ya. Heeh. Apa ya menyimpan beberapa pemain-pemain utamanya lah Utama. untuk pertandingan ini karena toh sudah lolos dan kayaknya tidak mungkin terkejar juga oleh sekalipun Australia menang barangkali tidak akan terkejar oleh Australia untuk menyingkirkan uh, Prancis dari puncak klasmen. Ya, jadi Uh, memang heeh. tapi kalaupun itu tadi seperti saya bilang di awal, kalaupun Prancis menurunkan pemain lapis keduanya, tetap sangat berat bagi Tunisia untuk bisa mengatasi Prancis. Ya, bisa dibilang ini misi mustahil untuk Tunisia. Ini akan sangat berat sekali untuk bisa melampaui performa dari Prancis. Hmm. Bahkan tadi Bang Agus mengatakan juga lapis kedua, Ya, pemain lapis kedua Prancis pun juga belum tentu bisa dilampaui belum oleh tentu. skuad yang ada di Tunisia ya. Ya meskipun secara head to head nggak terlalu jauh juga nih bedanya Mm-mm. nih. Mm-mm. Mereka lima kali bertanding itu Tunisia bisa menang 1 kali Mm. paling tidak. Ya, oke. Itu dari Tunisia memang ini misi berat untuk Tunisia. Lantas Beli Komang, Prancis ya. Ini udah santai-santai aja nih Prancis ya. Hmm. Jadi apapun hasilnya, Prancis bakalan tetap lolos ke 16 besar. Nah, gimana ini performa dari Prancis yang memang sudah wow? Apa mungkin ada perlu sedikit tambahan pembenahan di sana sini mungkin agar tidak terjadi kelengahan nanti? Ya, kalau kita lihat penampilan Prancis di dua laga awal ini ya, Mm, sebagai juara bertahan dan tentunya juga kandidat juara di Piala Dunia 2022 ini, Prancis tampil sangat sempurna ya, eh, meraih 2 kali kemenangan dan menjadi tim pertama yang memastikan diri lolos ke 16 besar. Mereka menang 4-1 atas Australia, kemudian menang 2-1 atas Denmark. Ya ini penampilan yang luar biasa. Jadi mereka menunjukkan penguasaan bola yang baik dan menunjukkan serangan yang sangat tajam. Di awal atau sebelum tampil di Piala Dunia ini ada sedikit keraguan ya dari skuad ya. Prancis ketika kehilangan dua gelandangnya sekaligus ya. Mm-mm. Paul Pogba, kemudian N'Golo Kante. Kante ya yang cedera, yang di edisi sebelumnya di Euro maupun Piala Dunia selalu menjadi andalan Prancis di lini tengah. Kemudian ditambah lagi cederanya Karim Benzema, pemain andalan dari Bang Agus ini di Real Madrid ya, pemain terbaik dunia ya, harus batal tampil di Piala Dunia karena cedera. Tapi kenyataannya hilangnya 3 pemain ini tidak mempengaruhi secara signifikan ya kekuatan Prancis. Mereka bisa menemukan pengganti yang ya mungkin mungkin belum sepadan dengan
para bintang ketiga bintang tersebut, tapi paling enggak dari dua penampilan di Piala Dunia ini mereka tampil baik ya. Di gelandang ada Adrian Rabiot, Ya. kemudian bahkan dia sudah mencetak 1 gol ketika melawan Australia, bahkan nyaris mencetak gol indah kemarin ya waktu lawan Denmark itu ya, tendangan guntingnya itu nyaris jadi gol. Kemudian ada gelandang muda uh, Aurelien Semua Tchouameni, ini ya. susah, agak susah nyebut nama ini. Ini gelandang muda yang bermain di Real Madrid juga ternyata. Jadi Chouameni ada ya. banyak pemain Real Madrid ini Bang Agus yang tampil gemilang di Piala Dunia ini. Uh, Mm-mm. Mereka bisa tampil baik di lini tengah ya sebagai jangkar di lini tengah. Kemudian di depan striker guide yaitu Oliver Giroud Wah, yang juga sebelumnya diragukan Ya. juga ya tampil lumayan baik ya, artinya sebagai tembok di lini depan Prancis sudah bisa mencetak 2 gol ketika menghadapi Australia. Dan ya bintang-bintang Prancis lainnya seperti Kylian Mbappe atau Griezmann ini juga masih tampil sangat baik di Prancis di Piala Dunia ini. Mm-mm. Bahkan Mbappe semakin matang ya dengan usia dia sekarang sudah memasuki 23 tahun. Dengan pengalaman sebelumnya sudah pernah tampil di Euro maupun Piala Dunia. Di Piala Dunia 2022 ini Mbappe terlihat makin matang dan terlihat juga penampilannya sangat-sangat baik ya. Sudah mencetak 2 gol dari 2 laga. Jadi ini yang menjadi kekuatan dari Prancis. Kalau saya melihat yang perlu dibenahi dari Prancis itu adalah lini pertahanan ya. Pelatih Didier Deschamps juga itu harus melihat bagaimana penampilan lini belakang karena dari 2 laga Prancis selalu kebobolan. Jadi ini juga bisa menjadi catatan bagi Deschamps meskipun Prancis sudah lolos ke babak 16 besar dan laga melawan Tunisia ini tidak menentukan lagi meskipun apa namanya bermain seri sudah cukup bagi Prancis untuk menjadi juara grup, bahkan kalah pun masih peluang untuk jadi juara grup masih besar karena unggul selisih gol dari Australia yang berpeluang mendekati perolehan poin mereka ya apabila Australia menang. Saya kira ini yang perlu dibenahi oleh Didier Deschamps untuk menghadapi babak berikutnya di 16 besar, bagaimana bisa lini belakang mereka tetap solid. Ya. Begitu Delta. Ya, oke. Jadi sebelum Piala Dunia 2022 bergulir juga memang Prancis sudah apa ya kayak sudah ciut duluan. Yang pertama ditinggal Kante, ditinggal Pogba, belum juga ada susulan kalau Karim Benzema juga cedera, publik Prancis menangis, apalagi ditambah dengan yang namanya kutukan juara bertahan itu akan benar-benar menjadikan Didier Deschamps beban banget. Tapi nyatanya juga Prancis melibas saja kutukan juara bertahan itu dan melenggang lolos ke 16 besar sebagai timnas pertama yang lolos di sini. Oke, Bang Agus, kalau tadi Bang Agus mengatakan bahkan skuad lapis keduanya Perancis pun belum tentu bisa dikalahkan oleh Tunisia. Otomatis di sini pelatih Jalel Kadri akan merombak habis-habisan skuad ya. Nah, akan seperti apa ini permainan Tunisia nanti saat lawan Perancis? aku kira kalau Tunisia akan tetap memasang ini ya, memasang winning timnya lah kalau kita Mm-mm. bilang, walaupun belum pernah winning, ya Mm-mm. kan? Sadis itu Bang Agus. Ya, belum pernah winning, tapi setidaknya itulah tim skuad utama mereka. Nah, dia akan tetap mempertahankan itu. Ya memang itu materinya memang seperti itu. Mm-mm. Dia salah satunya itu apa ya? Yang main di Montpellier itu Wahbi Khazri kayaknya itu akan tetap Ya. dipasang. Kemudian kapten mereka itu yang kebetulan main di Liga Qatar kalau nggak salah tuh, Mm-mm. Yosep 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 Mahri ya namanya. Nah itu akan tetap tetap dipasang untuk mengimbangi. Mungkin pelatih Jalep Kadri itu akan memperbanyak gelandang Ya. untuk mengimbangi kualitas gelandang-gelandang Prancis. Ya, Ya. kemungkinan Sumeni nggak main nanti ya kalau berdasarkan hitung-hitungan inilah. Tapi yang main tetap tetap pemain yang hebat juga. Pemain Real Madrid juga itu beli Kamavinga, ya kan? Kamavinga ya. Kamavinga barangkali akan mengisi posisinya Sumeni bersama Rabiot. Kalau Rabiot mungkin akan tetap dipertahankan karena sepertinya dia di tim nasional Prancis mungkin dia pemain yang
punya style, punya kualitas, punya teknik individu yang di atas rata-rata ya. Jidannya lah bisa dibilang Ya. sekarang. Kalau yang lain kan lebih ke gelandang-gelandang box to box ya Mm-mm, kan, mm-mm. seperti Vieira, seperti apa. Itu Kamavinga dan Tchouaméni itu Komeni. sama karakternya sama gitu. Jadi akan Ya. tetap ini. Dan Giroud mungkin mungkin akan tetap main. Giroud kalau menurutku. Giroud ini pemain yang beruntung kalau nggak salah ya. Ya kan, Ya, dimanapun Giroud main pasti dapat trofi. betul. Dia pindah ke Chelsea, Chelsea dapat trofi. Dia pindah ke Milan, Milan dapat trofi juga. Nggak Walaupun dia, seperti nggak seperti Ibrahimovic ya. Dia iya, baru klubnya dapat trofi, pindah lagi klubnya dapat trofi, malah nggak bahkan dapat trofi. bah- bahkan kadang-kadang dia nggak perlu main kan. Iya. Dan posisi Giroud memang selalu diuntungkan di sini sebagai pengganti Benzema. Kita juga ingat waktu dia di AC Milan juga saat Ibrahimovic dan juga Divock Origi cedera, dia juga datang sebagai pengganti. Nah, beruntung terus di sini posisinya Giroud ini kan ya. Ya, jadi dari kubu Tunisia masih tetap akan mengandalkan Yosef Sakni dan juga mungkin Jebali ya, Bang Ya, Agus ya. ya Isam Jebali yang main di Denmark ya, dia Odense. Ya, oke itu dari. Cuma cuma Hmm? pemain-pemain Tunisia ini rata-rata sudah berumur semua nih. Nah, itu dia. Rata-rata itu sudah dia di kisaran 27 ke atas, 27, 30, 31. Ini seperti Yosef Sakmi tadi itu Sakni. 32 ya. Mm-mm. Kazri 31. Tadi yang Delta sebut terakhir tadi siapa? Jebali Jebali. itu 30-an juga kalau nggak salah. Ya, tidak apa-apa karena Ener Valencia 33 juga masih gacor kan di Ekuador. Ya. Ronaldo 37. Nah, Ronaldo pun 37 ini. Betul. Nah, kalau itu dari Tunisia, beli Komang lantas gimana nih Perancis? Perancis memang sudah lolos. Nah, apakah masih akan tetap ngotot menang saat lawan Tunisia? Atau mungkin, aduh, Tunisia kan juga bakalan capek. Lu udah menang, kenapa juga masih main ngotot? Gak punya hati apa? Kita masih berjuang loh. Seperti apa prediksinya beli Komang? Ya, saya kira Prancis akan tetap mengincar kemenangan ya, Iya, meskipun seri ataupun kalah dengan selisih gol yang tipis, mereka masih bisa lolos, bahkan bisa menjadi juara grup. Tapi tentunya Prancis akan membuang laga ini secara percuma ya, artinya mereka hmm, pastinya akan tetap mengincar kemenangan untuk menyempurnakan raihan mereka di penyisian grup ini, karena tentu kemenangan akan uh, menjaga tren positif mereka, bisa menjadi tambahan kepercayaan diri para pemainnya. iya, Dan saya melihat memprediksi juga di laga ini kemungkinan memang Prancis akan melakukan rotasi ya, karena mereka sudah pasti lolos, bahkan hampir pasti jadi juara grup, kemungkinan akan melakukan rotasi. Pelatih Didier Deschamps akan mungkin akan mengistirahatkan sejumlah pemain utamanya, kemudian memberi kesempatan pemain-pemain yang dalam dua laga sebelumnya belum tampil ya di Piala Dunia. Misalnya Benjamin Pavard, kemudian William Saliba, mm-mm, kemudian Kamavinga dan pemain-pemain lainnya bisa diberi kesempatan untuk tampil. Dan iya, saya kira kalaupun rotasi dilakukan oleh Didier Deschamps, peluang Prancis untuk menang masih sangat terbuka. Asalkan mereka memang tampil serius ya, artinya tetap targetnya adalah menang, tidak tidak bermain-main di pertandingan ini, tidak sekedar iya. dianggap sebagai laga formalitas. Meskipun turun dengan kekuatan keduanya pemain pelapisnya, Prancis masih masih layak diunggulkan dengan catatan mereka memang tetap tampil serius di laga ketiga ini melawan Tunisia. Ya, meskipun ini hanya bisa dibilang sebagai laga hiburan saja untuk Prancis, Betul. tapi juga ini membuktikan untuk ajang pembuktian bahwa skuad keduanya Prancis bisa baik pula dan juga bisa diberi kesempatan untuk bermain dari Didier Deschamps sendiri. Oke, Bang Agus, prediksi skor ini Tunisia versus Prancis. Sulit ini untuk bisa menebak ini kan ya. 3-0. 3-0 untuk Prancis. Ya. Aduh, ya ini misi Prancis untuk bisa mendapatkan poin sempurna pula ini untuk menang ya 3-0 untuk Ya, Prancis. Beli Komang berapa ini? Ya kalau Bang Agus 3-0,
Kalau saya nggak terlalu berani ya 3-0. Sama pula Apabila 3-0. apabila Prancis menurunkan sejumlah pemain cadangannya ya. Dan Ya. yang perlu kita perhatikan juga perlu waspadai bahwa Tunisia juga tentunya akan tampil ngotot ya karena Mm-mm. mereka akan mengincar kemenangan meskipun peluangnya tipis untuk lolos 16 besar, paling enggak mereka akan berusaha untuk bisa meraih kemenangan. Siapa Ya. ada kejutan ya, jadi mereka bisa mendapatkan kemenangan dan bisa lolos ke 16 besar meskipun peluangnya sangat tipis. Ya. Meskipun demikian, sekali lagi bahwa Prancis tetap layak diunggulkan dalam pertandingan ini, paling tidak menang 2-0 lah. Jadi Ya, masih Pak. masih di bawahnya Bang Agus kalau saya. Yang jelas masih kemenangan diprediksi masih milik Perancis dan berpotensi untuk bisa meraih poin sempurna 9 poin dari 3 match. Dan tentunya juga ini merupakan misi berat untuk Tunisia. Jadi kita harap ya Tunisia bisa mengeluarkan performa terbaiknya. Oke, terima kasih Bang Agus Beli Komang untuk ulasan Tunisia versus Perancisnya. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Oke, terima kasih banyak Tribuners. Jangan lewatkan program Super Score edisi spesial Piala Dunia 2022. Kami tayang di YouTube Tribun News dan Facebook Tribun News setiap hari selama gelaran Piala Dunia tepat 1 jam jelang pertandingan. Saya Delta Gonzalez, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.